Kenapa lu akhirnya tidak mencoba menjadi atlet e-sport juga? Karena saya sadar diri. Oh, emang skill gak bisa dibohongin ya? Jago kagak. Mental gak punya, bacot doang. Makanya jadi shotcaster. Di tahun 90-an atau mungkin 2000-an awal kalau ngomongin soal profesi kerjaan mungkin gak sebanyak sekarang gitu. Mungkin pada saat itu profesi pekerjaan mungkin yang bisa dibilang cukup konvensional lah gitu mungkin ya. Dokter, pengacara, arsitek, insinyur gitu kan. Atau mungkin kerja di bank, lawyer. Nah tapi ada nih satu orang ternyata kalau kerjanya tuh doyannya ML. Wah parah. Kerja apaan kok ML? Salah perspektif dong, langsung jelasin ML itu apa dong. Jadi walaupun dia doyan ML tapi ML adalah Mobile Legends. Bahkan dia kerja di situ. Dalam artian dia mendapatkan uang dari ML, Mobile Legends. Nah jadi ada yang namanya sekarang profesi shoutcaster. Gue pun juga baru tahu cukup detail juga pas tadi kita ngobrol-ngobrol. Shoutcaster ini menurut gue gak terlalu berbeda sama komentator di event olahraga. Sepak bola, basket, atau mungkin olahraga cabang lainnya gitu ya. Dan ternyata shoutcaster di pergamingan itu juga punya peran yang penting. Apalagi shoutcaster yang ini pernah dinobatkan menjadi shoutcaster terfavorit. Beh gila. Sekarang gue akan ngobrol-ngobrol sama Fauzianska, Ranger Emas Ramadan. Ranger Emas itu nama panggungnya ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk follow kita di Spotify, MLD Podcast. Instagram kita juga MLD Spot. Udah gitu subscribe di YouTube kita MLD Spot TV. Loncengnya diketuk juga jangan lupa. Like, komen, sama share juga jangan lupa ya. Nah oke. Swipe up. Yeah, oh salah ya? Salah media. Okay. Ini Ji, Ranger Emas itu nama panggung. Ranger Emas itu nama panggung. Oke, berarti lu kalau misalkan lagi menjadi shoutcaster, orang taunya Ranger Emas. Taunya Ranger Emas, jarang tahu Oji. Biasanya kalau Oji lebih dekat, udah ngobrol segala macem. Oh, ada Ranger hitam, merah, biru, pink, hijau. Kenapa milihnya emas? Ji? Itu sejarahnya. Karena nggak ada. Karena gue dulu selama SMA gue, tuh teman-teman gue tuh main Mobile Legends. Ngomong-ngomong gue sama dia satu SMA nih bareng nih. SMA 3. Kalau foto begini bro. Yoi, Oji tuh masuknya tahun 2000, gue 2013. Senior jauh. Senior jauh. Ya jadi di teman SMA gue itu nama squadnya Power Rangers. Oke. Ada Ranger merah, hijau, biru, abu-abu, polkadot udah semua. Gue mikir semua diambil udah tuh ya? Semua putih, hijau. Gue mikir apa yang belum. Ternyata yang belum tuh Ranger Emas. Udahlah gue pakai itu di in game. Oke. Tadinya nama panggung gue bukan itu. Tadinya apa? Tadinya tuh Funky Alien. Kampung banget kalau kata bos gue. Iya. Tapi itu ada sejarahnya. Apa? Gue suka sama pembalap. Oke. Marc Marquez. Namanya tuh Baby Alien. Oh. Ya gue kan gak baby banget muka gue. Iya, ya funky boleh lah gitu ya. Kayak funky gimana gitu lah. Terus kata bos gue, enggak lu kampung ganti. CEO gue cuma ngomong gitu doang. Dan hari itu lagi ada event dan gue harus ganti dalam waktu 15 menit. Oke. Apalagi gue cari nama yang kan susah. Pas zaman SMA langsung ya? Iya langsung kayak udah ini aja deh. Ranger Emas. Pakai Ranger Emas. Tapi ternyata di balik nama itu ada berkahnya, gue baru tahu. Cuan ya? Cuan, emasnya dapat situ. Oke, berarti seorang shoutcaster udah menjadi titel lu. Dari kapan Ji? Gue dari 2017. Udah 3 tahun, 4 tahun yang lalu kurang lebih ya? 3 tahun lah hitungan. Iya. 3 tahun 2017 akhir, gue jadi shoutcaster dan itu gak sengaja. Jadi gimana sih kecemplungnya gimana? Gue nih bener-bener bukan orang depan kamera mas. Ini kayak gini tuh baru 3 tahun belakangan. Jadi tadinya lu emang orang yang tertutup? Bahkan gue gak punya sosial media. Setelah kerjaan 2017 baru lu punya? Baru gue punya sosial media. Karena disuruh bos lo? Disuruh bos gue. Jadi sebelum punya sosial media, bos gue tuh nanya, Ji lo mau makan gak? Dia gak nanya lo mau kerjaan karena dia tahu gue kerja memang butuh buat makan. Iya. Lo mau makan gak? Mau bos. Gue bikin sekarang Instagram. Kalau gak mau makan gak usah bikin. Dia cuma gitu. Ya bikin lah. Bikin karena gue bukan dari orang berada. Bukan gue jual kesedihan ya. Karena gue mau nanti ujung-ujungnya enggak, soalnya banyak yang bilang, lo jual sedih mulu. Enggak, gue bahkan mau jual kayak motivasi kalau walaupun lo susah, lo orang miskin gak ada, jangan salin keadaan. Ya lo kerja, lo usaha. Ya lo buktiin gitu ya. bahkan lo harusnya yang bahagiain keluarga lo. Gitu. Nah, gue dari orang gak ada,
Gue dulu tukang sate, supir, gue daftar tentara 2 tahun gak berhasil. Serius lo? Serius gue. Oh iya? Jualan risol di pinggir pernah, ojek payung pernah, Oh iya? ojek dulu belum ojek konvensional. Dan gue mau sombong di sini. Gue angkatan pertama Grab Car di Indonesia. Wih. Gue sombong. Oh iya. Itu bisa gue sombongin. Oh gitu ya? Lo Grab Car bro. Gue angkatan pertama dulu cuma 100 orang di Indonesia. Hormat lo semua sama dia lo. Bro. Dulu mobil gratis, bensin gratis. Iya ya. Serius gue. Oke. Itu memang lo kerja itu ya karena bukan pilihan udah jelas. Bukan. Oke. Berarti memang lo waktu itu kepepet. Menghidupi keluarga. Menghidupi keluarga. Yes betul. Dari yang tadinya lo bilang struggling segala macem. Waktu itu sorry banget nih. Apakah lo gak kuliah? Atau gimana? Iya betul. Oh. Gue kuliah pas gue udah dagang sate. Gaji pertama gue sate, gue pikir. Satenya sate yang di pinggir jalan gitu kah atau gimana? Sate Taichan. Oke. Jadi dulu ada sate Taichan terenak di bumi, sate gue. Oh iya, boleh nyombong nomor 2 nih. Iya nyombong. Tapi nyombong selalu itu doang. Yang lain gak ganteng kagak. Iya. Tapi kan akhirnya sekarang lu bisa dibilang banting setir secara tidak sengaja menjadi shotcaster. Yes. Kecemplungnya tadi gimana lu belum cerita? Karena sate itu. Oke. Jadi gue dagang sate dan gak terlalu rame banget. Maksudnya orang publik yang jadi orang tuh suka tuh kalau udah makan sekali baru balik terus. Oke. Tapi untuk orang datang ke situ tuh susah. Nah habis itu gue punya temen. Temen gue ini cewek. Dia suka banget makan di situ. Dia bawa cowoknya baru. Oke. Cowoknya itu ternyata CEO gue sekarang. Yang sekarang? Iya. Okay. Gue gak tahu dia CEO. Cuma dilihat kok lu orang casual suka banget main game sih? Iya. Lu yang suka main game? Iya. Oke. Gue main. Iya. Lo sambil nunggu dagang lo main game. Iya itu dia. Gue kalau main Mobile Legends gue bilang ada yang datang nih. Ada apaan tuh? Customer. Karena dia tahu gue lagi nge-rank ada yang datang gue tinggal HP. Oke. Nah, pokoknya gua lagi savage nih padahal. Iya udah bodo amat. Yang penting makan dulu dah. Iya benar. Udah pokoknya kayak gitu. Akhirnya terus dia bilang gue mau pesen dong sate Taichan. Kirim ke kantor gue. Jauh dulu kantornya dulu di Green Lake. Di Jakarta Barat? Iya benar di Green Lake. Gue kesana. Gue nganterin sate dan di situ ternyata lagi ada kualifikasi MPL season 1. MPL itu liga bisa dibilang liga turnamen yang lagi happening dan nomor 1 di Indo. Panjangannya apa sih Ji? Mobile Legends Professional League. Oke. Ya, nah itu lagi kualifikasi. Nah casternya dulu tuh yang cowok cuma ada 1. Senior gue namanya KB. Oke. Dia capek karena dia jadi caster. KB nama panggung juga nih ya? Nama panggung. Dan dia jadi admin juga. Abis itu bos gue CEO gue sampai turun tangan. Tapi caster itu butuh partner. Beda radio kan mungkin bisa sendiri. Iya. Kalau misalnya caster gak bisa. Oke. Capek. Terus ada 3 teman gue nih. Gue bertiga. 2 ini kayak yang ganteng-ganteng lah. Opsi pertama. Mau gak? Dia bilang gak ada yang mau. Oke. Ji lo mau gak? Gue anaknya bonek mas. Gue bisa. Gue mau tapi gue gak bisa. Iya. Lo main game gak? Gue mau belajar sih tapi gue gak bisa. Gak bisa gue. Lo main game gak? Main gue. Ya udah coba. Akhirnya gue beneran kayak alat tongkrongan. Kan sebenarnya tuh caster itu kayak yang analisis, kata-katanya bagus, intonasinya bagus, kayak orang radio lah. Kalau gue ya orang sate ya gitu. Ya gitu dah. Dagang aja bocah ngapak. Nah udah kayak gitu, selesai itu ternyata produsernya suka. Gue suka nih, gue yakin dia bisa jadi shotcaster. Oke. Dia bilang gitu. Dia gak ada yang percaya yang lain. Gak ada yang percaya sampai akhirnya event lagi satu. Nah itu. Membuktikan kalau gue ternyata bisa jadi shotcaster. Dengan event yang skalanya lebih besar? Iya, enggak lebih kecil. Oh lebih kecil? Iya, lebih kecil. Gue dari kecil banget, gue dari yang 50.000 mas. Apanya nih, bayarannya? Iya. Shotcaster? Iya, sehari. Sekarang? Alhamdulillah bisa makan. Wih, keluarga juga bisa makan. Mantap. Tapi kan gue bener-bener gak familiar sama shotcaster. Gini, gue adalah orang yang suka main game. Yes. Secara rekreasional lah ya. Iya. Gue misalkan lagi gak ada kerjaan, gue lagi nunggu-nunggu sesuatu, gue main game. Dan ya itu gue juga mainnya Mobile Legends. Cuman gue gak pernah kebayang kalau emang ada orang yang punya profesi ini. Yes. Shotcaster. Berarti profesi ini di Indonesia tuh emang udah ada dari kapan? Harusnya 2013. Oh 2013. Atau mungkin lebih awal, gue yang gak tahu mungkin ya. Tapi Dota dulu. Sebenarnya dulu tuh udah banyak. Jadi shotcaster dulu tuh masih one man show. Gue bisa nge-cast Dota, gue bisa nge-cast CS, gue bisa nge-cast A, B, C, D. Oh berarti tuh skillnya lu mesti dia main semua, banyak game tuh main ya? semua. Gitu dulu. Nah makin kesini tuh udah makin segmentasi. Oh lo caster PUBG misalnya. Oh lo caster Mobile Legends. Oh lo caster Dota gini-gini. Carinya udah kayak ada caster Dota gak? Ada caster Mobile Legends gak? Kayak gitu-gitu. Kalau dulu game Tetris yang bego lo boleh juga itu caster juga gak? Ada kalau gak salah ada casternya.
Ya kita lihat baloknya belok kiri, belok kanan, baloknya. Ya mentok baloknya. Bego lo gitu. Kocak. Tapi emang karena tiap kali pertandingan yang besar-besar, itu udah pasti ada shotcasternya ya. Udah pasti, wajib. Berarti di Indonesia sendiri, industri shotcaster dalam artian kayak talentnya itu banyak? Menjanjikan banyak. Banyak ya? Banyak dan menjanjikan. Oh, ya lu bisa hidup dari situ gitu gue ya? hidup, keluarga gue hidup dari Iya, situ. Bukan gue doang. Kalau mungkin gue doang, ya elah buat lo doang. Keluarga gue hidup dari sini. Oke, dan berarti tugas seorang shotcaster selain lu memang ngerti dan main gamenya, apa lagi Ci? Lo harus bisa ngebangun suasana. Gini, lo nonton bola, Ya, lo mute coba suaranya. nggak seru. Lo nonton, gak ada tuh suara apa-apaan kan? Nggak seru. Nah lu gimana caranya game yang boring, lo bikin seru. Gimana caranya orang yang di rumah nonton tuh game jadi deg-deg. Tegang juga gitu ya? Itu susahnya. Iya. Ya banyak orang bilang. Pas mau ulti, waduh biji gue mau copot nih gitu. Iya pokoknya gimana. Keluar juga Bikin ultinya. orang yang ngefans mati gak? Mati. Iya. Padahal bukan dia yang main. Bukan yang main. Kalau lu udah bisa kayak gitu. Pokoknya shotcaster yang bagus adalah ketika lu merem, lu dengerin aja tapi lu udah bisa ngebayangin pertandingannya kayak gimana. Apa? Yes. Oh. Itu shotcaster. Itu kata senior gua, almarhum teman gua yang baru kemarin berangkat ke surga. Oke. Iya. Berarti menjadi seorang shotcaster gitu ya, dengan background, kuliah lo apa tadi? Manajemen. Manajemen, sama kita. Pekerjaan gue juga sebenarnya gak ada nyambung-nyambungnya. Mau masuk itu buat bisnis niatnya. Tapi kan sekarang kepake lah. Berarti dari yang tadinya lo bilang lo orangnya tertutup. Lo orangnya tidak terbiasa di depan kamera. Betul. Sosial media lo gak punya. Pada saat lo nyemplungin diri lo bilang gak bisa dan lo pengen belajar. Kesulitan apa aja yang lo temuin? Gua ngomong depan kamera gagap. Gua tidak ekspresif. Gua bener-bener gak, ya gimana ya, kosakata gue dikit. Ya. Ya kan gue bukan ngomongnya. Lo gak terbiasa. Gak terbiasa. Ya ngomongnya aiwe. Ya. Gak ekspresif. Ya banyak sih kendalanya. Dan gimana caranya akhirnya lo bisa ngelewatin itu semua? Karena itu kan di luar zona nyaman lo banget gitu. Satu. Jangan sedih. Sedih. belum sedihnya belum. Iya. Satu gue. Ya gue harus ngasih makan keluarga gue. Itu aja motivasinya ya? Iya. Gue motivasi gue itu doang. Jadi kayak susah banget gue sampai pernah dibilang sama bos gue tuh gue nge-cash jelek banget. Oh lo udah selesai nge-cashnya? Gue kira lo di-cut. Nge-cash lo jelek banget. Oh gitu? Itu drop banget mental gue. Soalnya nyokap gue lagi sakit jadi nge-cashnya turun. Iya lo perform. moodnya berantakan lah ya. Gue gak tahu ternyata kalau misalnya internal problem itu mempengaruhi performan lo. Ya gue gak tahu. Dan abis itu gue balikin mood segala macem, gue telepon nyokap gue balik lagi ke atas, akhirnya tiba-tiba pas nge-cash gue di situ keren banget. Oh. Di match terakhir tuh gue nge-cashnya keren banget sampai orang tepuk tangan. Ji kok bisa sekeren ini? Gitu. Ternyata si motivasinya itu yang bikin lo. Iya yang bikin gue gak pernah capek, bikin gue tetap, gue harus bisa. Gue gak suka, tapi gue harus bisa. Gitu. Ngomongin dari sisi keluarga ya, berarti kan lo memang ada motivasi dengan pengen membahagiakan keluarga gitu. Betul. Keluarga pada saat lo hidupi ya gitu istilahnya, terus dia nanya, kamu kerjanya apa sih Ji? Shotcaster. Cara meyakinkan mereka atau cara menjelaskan ke mereka itu gimana? Nyokap gue sampai sekarang pun gue udah mau caster dimanapun, gue masuk TV, nyokap gue gak pernah siaran. Gak pernah bangga. Oh gak pernah bangga? Gak pernah bangga. Nyokap gue cuma mau gue S1, that's why gue kuliah buat dia. Oh, dulu habis sidang kalau gak salah ya? Sempro. Oke. Iya, baru mau sidang. Nah, gak pernah bangga. Dan bahkan ketika gue masuk TV, acara e-sports pertama di TV itu, semua orang tua teman-teman gue tuh pada bangga nonton. Dong. Sama teman-teman gue tuh kayak pada ngecekin grup, iya nyokap gue nonton, keluarga gue nonton. Gue ngechat grup kok kagak ada chat dari nyokap gue. Bahkan gue udah ingetin tuh kemarin ya, Bu jangan lupa ya kakak live jam segini. Oh iya. Pulang gue tanya, Bu tadi nonton gak? Nonton apa ya? Gue bilang, kakak live, oh iya ibu lupa. Gue udah mati. Gak apa-apa. Kan temen-temen, malah apa? Ya nonton temen-temennya. Ini anaknya nih. Anaknya masuk TV. Aduh maknya yang bangga. Gak ada mak gue tuh yang kayak seneng banget ya nak. Mak aku bangga banget. Gak ada. Gak ada ya? Tapi bokap gue alhamdulillah nonton. Oke. Tapi berarti nyokap masih pengen lu punya gelar sarjana. Yang nantinya kalau emang lu udah dapet, lu tetap kerja kayak gini pun gak apa-apa? Nyokap gue mainnya gue PNS. Oh, ya jauh banget dong sama kehidupan lo sekarang. Tapi gue buktiinnya, gue biayain keluarga. Itu satu-satunya cara. Iya sih. Gak bisa lagi mas. Iya betul. Gue bilang, Bu gak bisa PNS nih. Ya kan didebatin orang tua, dosa. Bener, gak mungkin. Mending kita buktiin aja dia bahagia, seneng.
Itu udah cukup lah ya. Udah cukup, dia pasti ngerti. Akhirnya sekarang dia udah gak pernah dumel gue kerja. Oke, nah biasanya pada saat lo meyakinkan orang tua sendiri udah berhasil dengan cara yang tadi gitu lo bilang lo buktikan. Pada saat lo menjelaskan ke orang tua pasangan lo, orang tua pacar gitu, gimana? Ini emang MLD gak lihat portofolio saya. Saya 6 tahun jomblo ditanya kayak gini bingung juga. Oh gitu Ji? Iya cuy. Antara shoutcaster gak ada cinlok? Gue gak suka yang satu industri. Oh, atau atlet e-sport siapa gitu gak ada yang... Gak ada, gue bilang gue suka doang kayak ngefans kayak, lo pernah kan lihat cewek cantik? Ya iyalah. Iyalah, gak iya. pernah mau bukan laki. Iya. Iya, terus kayak, cik cantik banget ya. Udah? Gitu doang? Just enough, udah. Oh. Udah kayak, gue 6 tahun mas, solo karir. Solo karir 6 tahun, makanya gue bisa bahagiain keluarga dulu. Kalau kagak kan bucin. Bener juga. Iya. Oke, ngomongin soal atlet e-sport nih sekarang. Lo kan berarti juga suka sama gamenya, udah pasti dong. Oh udah pasti. Lo main Mobile Legends juga. Main. Dan gue yakin juga jam main lo gak jarang juga. Iya. Kenapa lo akhirnya tidak mencoba menjadi atlet e-sport juga? Karena saya sadar diri. Oh, emang skill gak bisa dibohongin ya? Jago kagak. Mental Bacot gak punya, bacot doang. Makanya jadi shotcaster. Oh. Kalau gue jago. Yang atlet mah udah ada porsi sendiri lah. Buset, atlet tuh yang jempolnya cet begitu. Gue kalau jago gue jadi atlet, lebih mapan. Oh ya makanya kan kayak ngelihat atlet e-sport Mobile Legends Just No Limit. Mobilnya buset deh. Jemput apa pacar kamu jemput naik Mercy? Oh maaf aku naik Ferrari. Maaf aku naik Lamborghini. Tadinya yang kayak itu pacar kamu kerjanya main game doang. Iya ntar aku kenalin. Mau jadi apa sih main game doang? Tiba-tiba pas jemput Ferrari das gitu mah. Bapak gitu. Proof. Masa depannya gak ada. Nah mending kamu gak usah. Iya papa ketemu dulu ya. Naik Ferrari. Oh iya boleh. Anaknya mau keluar sampai jam berapa? Oh, iya. Gak apa-apa kalau malam-malam. Main game bayar listrik ada duitnya. Saya bayarin deh. Boleh pulang malam. Semakin Ferrari gitu tuh. Oh iya boleh pulang malam. Kamu kalau power bank gak cukup bawa aki kering aja nih biar gak mati-mati handphonenya gitu. Oh sorry Am. Aku bisa langsung towing aja. Beli aki murah towing bro gue. Iya benar-benar. Udah segitu. Iya ya. Atlet e-sport kalau gue ngelihat di luar memang udah gila banget lah ya. Indonesia gak kalah ya. Gak mau kalah. Dan bahkan tapi sorry tuh saya nih agak ada minusnya. Kenapa? Yang berkembang cukup pesat di mobile. Di PC-nya enggak. Oh gitu. Bahkan Indonesia juga punya atlet e-sport PC, jangan salah. Gamenya apa? Dota. Oh iya itu PC ya. Iya. Kenapa mobile maju banget sedangkan PC gak terlalu menurut Bukannya gue tanpa merendahkan ya. Cuma kan kita memang kemampuannya itu ya menengah ke bawah kan. Lebih masifnya. Ya. Jadi lebih gampang untuk punya handphone dibandingkan punya PC. Benar. Gue better keluar 7 juta 5 juta tapi dengan kesenangan yang gue dapet. Tanpa harus gue ngeluarin 30 juta 40 juta untuk PC. Ya. Dan mungkin karena lu juga bisa mainin di mana aja kali. Betul. Ya. Mobile ya. Sama siapa aja. Gue main gue lagi mau boker kayak. Gue lagi mau mandi kayak. Atau mau apa terserah. Boker push rank yang ada ambeien gak kelar-kelar itu Temen gamenya. gue. Kalau mandi bawa HP. Nunggu ini buset dua ranked bayangin. Buset. Kan gedek banget pernah gue gedor. Gila. Itu pasti yang awal kalah tuh makanya main lagi. Iya. Penasaran. Kalau sekali. Iya udah. Selesai. Senang gitu kan. Enggak, segame. Gak gitu. Kalau misalkan orang yang suka banget main game. Atau dalam sama game tertentu gitu ya. Yeah. Apa sebutannya yang kayak kejepang-jepangan banget? Wibu. Nah, itu udah pasti identik dengan kayak gitu ya? Iya hardcore game banget. Udah pasti ada ya? kalau kata influencer Arab, kalau misalnya lu hardcore game banget, itu lu udah sampai di taraf wibu. Tapi emang betul. Kenapa selalu konotasinya ke Jepang-Jepangan atau wibu menurut itu lo? Jujur gue agak kurang tahu, karena gue belum wibu-wibu banget. Gue bahkan, gue kayaknya di antara teman-teman gue yang paling jarang nonton anime. Oh iya ya? Iya gue paling jarang. Karena emang gak suka aja? Bukan gak suka, gue kayak orang teman-teman gue liburan nonton anime apa segala macam, gue yang kayak motoran. Keluar, oh berarti jawabannya ngopi. lebih keren. Sorry gue gak ada waktu. Asik. Kan banyak mas fans anime di sana. Gak baca-baca. Fis ya kita damai bro. Kagak kita gak merendahkan. Enggak lah gila. Mas Rio bukan gue. Oke. Tapi kalau ngomongin soal komentator game, shoutcaster, sama komentator olahraga, menurut lo sama gak? Sama, bahkan gue jujur aja, gue awal condongnya tuh memang pengen ngikutin jebret. Gue gak malu ngomong ini karena gue kenal. Oke. Ya, gue bilang sama dia, gue gak fans sama lo. Dan gue pengen kayak dia. Dan emang gak jauh beda. Gak jauh beda. Bedanya mungkin kayak lebih cepat ngomongnya. Karena pace permainannya lebih cepat. Pace-nya lebih cepat, udah gitu doang. Skill-skillnya menurut lo juga kurang lebih sama? Yang bisa dikuasain? Yang harus dikuasain, benar. Tapi ada satu yang lebih. Kalau misalnya pemain bola ngafalin playernya, kalau di kita udah player sama skill sama hero.
Sama item. Item benar. Udah pasti itu harus. Dan gini kan kalau kayak Mobile Legends gitu udah pasti ada patch baru, downloadan baru, hero baru. Berarti kan lu mesti belajar lagi betul. gitu. Ya begitupun mungkin kalau olahraga ada transfer pemain, oh yang ini sekarang pindah ke sini, yang itu kemana gitu-gitu. Dan si player-player tadi atlet e-sportnya pun lu juga harus apal dong. Benar. Iya dong. Betul. Dan mereka pun ada bursa transfernya gak sih? Ada bos. Oh ada. Ada satu yang bisa gue banggain. Apa? Harga satu player, ada satu player Mobile Legends dari tim RRQ, itu harganya gelap. Saking gelapnya. Kalau gak ada harga pasaran nih kalau gelap nih kan? Gelap, udah gelap. Saking gelapnya dia dikisarkan di 15M. Satu orang, sebiji. Pemain. Tar lu. Jadi misalkan orang itu gua. Iya. Gua tergabung di tim A. Iya. Tim B mau beli. Mau dibeli sama tim B. Iya. Harga gua 15M. Iya. Anjir. Saking gelapnya. Dikisarkan sama orang rumor 15M. Saking gelap itu harga. Itu ke timnya berapa, ke playernya berapa kira-kira? Kalau itu kurang tahu. Cuma biasanya setahu gua kalau udah buyout gitu 70-30 harusnya. 70 ke tim, 30 ke player. Ya 30% dari 15M juga lo depositoin, lo gak perlu kerja lagi sih. Ori bro. Sarjana ekonomi mikirnya langsung gitu. Iya, bukan kaleng-kaleng bro, e-sports. Gila Bukan. Itu masih harga wajar berarti? Untuk seorang dia, tier S, legend dia jatuhnya soalnya. Kan gue taunya si Just No Limit, itu dia kira-kira segitu juga kali ya? Dulu mungkin gak sampai segitu. Oh iya? Enggak. Karena dia belum pernah angkat piala. Yang orang ini ngangkat piala dan dia main Mobile Legends dari awal banget. Dan umuran atlet e-sport menurut lo ada umuran prime-nya gak sih? Ada ya? Yaitu? 17 sampai 25. 17 sampai 25. Kenapa umur segitu? Lo otot motoriknya lagi tinggi-tingginya, pemikiran lo juga lagi jernih-jernihnya, udah 25 ke atas, menurut gue kayaknya udah mulai kalah sama bukan skillnya ya, tapi kayak fisik lo udah mulai melemah. Mungkin lo gak segitu respon. Gak responsif. Sama yang umur muda, atau mungkin juga umur segitu, pikirannya udah mulai ada kayak, bercabang. Gue kalau gak menang bayar cicilan rumah gimana, kartu kredit ini itu segala macam. Wah ngaruh tuh. Itu ngefek loh. Iya kan? Ngefek mental, kan, kenanya mental. Kenanya ke mental. Umur 17 itu lo gak mikirin cicilan lah. Umur 17 ya udah gue beli Balenciaga udah seneng bro. Bener gak? Iya. Balenciaga, udah gitu-gitu. Rolex, udah begitu. Berarti umurnya pendek dong ya? Umurnya pendek. Umur prime-nya maksud gue. Umur prime-nya untuk jadi profesional scene. Tapi setelah itu masih ada untuk jadi content creator. Streamer. Apalagi lo mantan juara. Banyak banget yang nonton lo. Karena titelnya itu lo megangnya seterusnya ya. Yes. Oke. Tadi kalau ngomongin Valen Jebret gitu ya, berarti dia lo jadikan sebagai mentor? Salah satu panutan gue. Salah satu panutan lo? Iya, salah satu panutan gue. Berarti lo juga kayak pengen punya satu frase signature lo kayak Jebret gitu, tapi versi lo? Punya gue. Apa? Tapi ini juga sebenarnya bukan... sebenarnya bukan dari gua asli ya. Ini gua selalu bilang dasar lu copycat atau plagiat. Gue bilang kok ada jadi satu caster Dota internasional namanya Toby Wan. Dia harus pensiun dini, pokoknya ada something problem. Gue suka banget sama dia versi gamenya lah. Ya. Konvensionalnya di Indo Jebret, dia tuh di luarnya. Dia punya kata-kata this is disaster. Oke. Nah gue artikan ke Indonesia ini bencana dan itu memang tribut untuk dia. Ini bencana. Jadi gue dibilang caster ini bencana. Jadi kalau misalnya ini bencana tuh lagi kayak ribet nih, terus kalah gitu. Ini bencana. Jadi kalau gue di situ trademarknya. Tapi gue juga bilang itu bukan gue yang langsung dari gue. Gue bilang kok itu tribut untuk dia. Sebenarnya kalau diartin kan bisa musibah kan. Iya. Tapi gue ini bencana tuh bisa kayak dalam hal positif juga. Anjing bencana banget nih cewek cantik banget. Iya. Kayak wah cewek badai banget kan bisa gitu juga kan. Bencana cok. Kayak gitu. Nah gue lebih ke arah situ dan itu bukan asli dari gue. Oke. Ya itu tribut untuk dia karena gue ngefans juga sama dia. Walaupun gue gak ngerti bahasa Inggris. Sumpah. Oh iya. Dia ngomong gue gak ngerti tapi pas this is disaster. Iya itu dia gue ngerti. Eta. Yang lainnya gue gak tahu. Eta aing ngerti. Kayak gitu. Berarti shoutcaster favorit lo adalah dia? Salah satunya dari luar ya. Lokal? Lokal jujur teman gue sendiri. 2 orang. Ada satu almarhum Volva, satu lagi Cornet. Cornet tuh penyiar radio kayak lu juga. Oke. Dia bagus banget kata-katanya segala macam. Nah gue belajar mentor gue dia. Kalau mentor dia baru. Bener-bener yang ngajarin gue dari nol dia. Dia ya? Dia literally dia. Guru orang radio. Sifu ibaratnya. Sifu banget. Gue selalu ngomong ini di setiap gue podcast. Dan kalau shoutcaster gitu ya. Gue gak paham dalam artian kayak yang mesti lo komentarin.
adalah semua gerakan si pemain-pemainnya kah? Atau yang memang si tim playnya atau gimana? Dari semua yang ada di layar lo. Oh. Jadi ada minimap kan. Minimap pun lo harus lihat. Wah kita lihat nih misalnya si A udah mulai lagi bergerak. Jalan ke mana gitu. Ini kalau misalnya si C masih berada di sini dia bakal kena geng. Oh. Terus kita lihat itemnya udah begini. Levelnya udah segini. Goldnya perbedaannya segini. Udah menit segini. Oke. Dia ngelakuin apa? A, B, C itu. Jadi semuanya lo analisa, lo jadikan bahan untuk lo cast gitu ya. Tapi di dalam caster, soalnya ada yang namanya analisis. Analisis, nah analisis tuh orangnya beda lagi. Oh beda lagi? Beda bukan lagi, beda. Gue bukan bagian analisis. Itu kalau analisis berarti kalau di bola mungkin half time tuh dia yang nongol kan, analisis match apa gitu-gitu. Kita break dia yang nongol. Oh dia yang nongol? Benar, dia tuh yang pinter banget gitu. Yang kayak, ini harusnya di menit segini, A, B, C, D, D, ini harusnya pakai ini. Dia detailin, ini gitu. Yang pinternya lah, gampangnya. Lu yang bacotnya gitu ya? Gue yang bacot banget. Oke. Bosan gue anjir. Tadi kan lu juga bilang, Ji, shotcaster di Indonesia tuh banyak. Berarti yang apa ya, yang menjadi personanya, yang menjadi nilai jual dari shotcaster tuh apanya? Kemampuan membaca pertandingannya kah? Kemampuan hafal karakter dan semua item-itemnya kah? Atau apa? Dari sekarang itu kalau gue bilang ya, ini tanpa menggurui atau apa, ini dari opini gue pribadi, trennya berubah. Oke, yang tadinya gimana jadi tadinya gimana? Dulu pengennya analisis banget. Orang tuh pengen tahu game ini. Data banget gitu. Data, ngomongnya pinter, bahasanya bagus. Makin kesini orang lebih suka ke arah entertain. Yang agak-agak receh-receh gitu. Receh, hype. Lu bisa gak sih bawa game ini seru? Gue gak mau nonton lo ngantuk. Ya, karena balik lagi kalau ini game gue yang main seru, tapi kalau orangnya kan belum tentu gitu kan. Kan semua match beda. Ada yang kalau misalnya fansnya udah gede, ya udah. Nonton aja gue gak peduli caster siapa. Tapi kalau match-match yang mungkin kurang seru, lo gimana caranya? Harus lo angkat tuh. Iya. Oke. Itu lo bikin, lo lebih seru lagi gamenya. Gimana caranya lo lihat penonton, sebenarnya bukan lihat, tapi ngerasain penonton lo tuh hype. Bener-bener ngerasa. Karena di komentar kan langsung ada. Ya. Mereka live chat. Ada live chatnya ya. Yes bener. Karena udah mulai ke situ, karena udah mulai kepecah. Ada analisis, ada shotcaster. Yang tadi seperti lo bilang, analisis munculnya di pertandingan selesai. Yang pinter-pinternya. Shotcaster selama pertandingan muncul terus. Susah juga ya kerjaan lo ya? Alhamdulillah susah. Tapi alhamdulillah juga. Oke alhamdulillah dah. Iya alhamdulillah bener. Ini kita udah ngumpulin beberapa pertanyaan dari followersnya @mldspot di Instagram. Jadi kalau lo pengen partisipasi, nanya sama tamu-tamu kita, jangan lupa makanya follow Instagram kita @mldspot. Yang pertama, Yoi dari @brew. Oke. Kalau lagi duet sama Cornet, yang jadi main caster siapa, co-caster siapa? Main case-nya Cornet, co-case-nya gue. Udah pasti kayak gitu? Karena kita dulu pernah berantem. Kenapa? Karena kita sama-sama main case. Oh, jadi lo gak mungkin Batman ada dua, harus ada Batman sama Robin gitu kan? Bener-bener nabrak. Bener-bener yang kayak lo dominan, lo alpha ketemu alpha. Ya gak bisa sih. Gak bisa kan? Gak bisa. Tapi di sini kita satu-satunya, gue gak tahu yang sebelum-sebelumnya, tapi kita satu-satunya ngebuktiin gue alpha, di alpha gue bisa. Dan bisa? Bisa. Dan bahkan kita kayak naiknya barengan. Karena gue bilang, oke Net, gue sadar diri, lo lebih bagus dari skill intonasi. Kan di guru lo kan? Iya makanya intonasi, tata bicara atau apa segala macam. Gue kasih main case lo. Gue co-case. Tapi gue co-case-nya bukan kayak yang lain. Co-case tuh kayak misalnya, gue nge-case nih, lo yang analis, iya nih tadi harus gini, kalau kita enggak. Dia nge-case, pas dia habis napasnya, gue gitu juga. Oh jadi gak berhenti-berhenti itu ya? Iya, beda juga sama yang lain gitu. Kalau makanya gue namanya duo Cornet Mas. Nama gue Cornet Mas. Oke. Itu tiap kali lo nge-cast berarti sama dia? Enggak juga. Oh enggak juga? Tapi gue paling tandem sama dia. Paling nyaman juga ya? Paling nyaman. Jokes receh dapat segala macam. Lanjut nih dari @foxpopui. Iya. Nih semangat banget nih kalau lagi nge-casterin. Biasanya dari ritual apa sih sebelum gamenya dimulai? Selain potong ayam cemani dan minum darah ular, apalagi sih Ci? Lempar kancut ke genteng. Lebih ke pawang ya? Enggak. Jadi kayak mood. Gue walaupun gue lagi bad mood apa segala macam sakit, gue harus ngasih vibe yang bagus. Oke. Pokoknya memang plusnya gue adalah ketika gue muncul di layar, orang nonton gue, lo harus ketawa, lo harus seneng. Gue kayak gitu plusnya gue. Oke. Gue bener-bener kayak. Enggak pernah turun satu sekalipun ya? Enggak, ya mati kamera. Iya. Begitu langsung. Iya. Kalau misalnya enggak, gue harus semangat. Pokoknya inget aja semua yang di rumah itu lo harus hibur. Lo harus hibur. Kalau gue. Ritual untuk lo ngumpulin moodnya? Denger ada lagu gak? bro. Lagu? Denger lagu. Apa? Lagu apa?
Gue lagunya tuh, gue gak punya genre. Lebih tepatnya gak suka genre apa. Cuma lagu yang gue suka satu itu biasanya gue denger ulang-ulang. Sama biasanya paginya gue motoran. Mood gue bagus banget kalau habis motoran. Oke. Jadi lu ngumpulin moodnya seharian tuh ya? Iya. Seharian sebelum lo kerja, begitu kerja enak. Iya, makanya lu gak lihat tuh, ala-ala bro, rantean gue. Wih gila. Kalau Hotman mah emas kan? Iya. 150.000 gue. Yang penting bikin mood lo seneng. Iya. Kesannya anak motor, flanel. Iya. Ada juga nih dari @2vbirga. Boleh. Suka dukanya menjadi caster apa sih? Terus ada pertanyaan berikutnya, lo jawab yang pertama dulu. Boleh. Dukanya adalah lo banyak banget yang hujat. Gue pertama kali nge-cast itu sekitar hampir 10.000 orang di live chat ngusir gue. Oh iya? Berisik lo, caster berisik. Wah, bacot. Gue kebayang lagi yang komen-komen di Mobile Legends tuh kayak apa. Ya, kebayang lah. Kalau duduk sini naiknya pakai tangga. Gak nyampe bro. Iya. Pokoknya kebayang tuh gue. Bacot lo, caster berisik, gak jelas lo. Udah jelek, teriak-teriak doang caster bisanya. Abis itu kayak... Itu pertandingan pertama lo tuh ya? Enggak pertama, tapi turnamen pertama. Oh, turnamen pertama, iya. Oke. Terus? Abis itu ya capek banget. Literally capek kan, gue event misalnya jam 10 pagi sampai jam 9 malam, 10 malam, 3 hari kayak gitu. Capek. Ya iyalah. Dukanya itu. Terus gak dihargain orang. Gak dihargain mungkin IO, kadang-kadang suka ngehargain ya. Gue kan shotcaster, yang dihargain ya pro player. Lebihnya. Dianggap sebelah mata lah gitu, dilihat sebelah mata gitu lah ya. Tapi alhamdulillah makin kesini makin better. Kalau suka banyak, udah gak bisa gue sebutin. Ya karena sekarang kayaknya lo menikmati banget sama kerjaan lo sekarang ini ya. Satu yang bikin orang paling ngiri, gue gampang banget ketemu pro player. Gue gampang banget ketemu idola kalian semua. Yes, sedap. Ya ibaratnya lo komentator bola, ya lo ketemu pemain-pemain bolanya pasti sering lah gitu kan. Yes, benar. Itu yang orang jarang, dan gue nonton pertandingan tanpa ngantri. Nah, kan gue di atas. Iya, benar. Pertanyaan berikutnya adalah terus kapan nikah, Ji? Bener nih, ini follow gue. Ini orang pasti follow gue. Gue yakin orang follow gue. Sumpah ya, gue lagi usaha santuy. Nyari juga susah. Nah, dari DM gitu gak ada? Hah? Gak ada, gue gak mau. Yang DM lo laki semua sih ya? Gue kasih tau ya, ini sombong lagi nih gue. Followers gue 90% laki. Sosis party. Laki. Yoi laki kabeh. Ada @Avanet Farta. Susah amat sih namanya. 5 tahun lagi siapa OG di esports? Mungkin lu 5 tahun lagi seperti apa di esports? Target gue pengen jadi OG Ahmad di esports. Wih. Raffi Ahmad Entertainment. Sedap. Mimpi boleh dong? Boleh. Iya. Boleh. Itu bos gue mas. Ah gitu? Itu bos gue. Oh gitu? Avanet Farta kan? Oh. Itu bos gue. Gitu. Bukan namanya ribet, tapi emang ini namanya unik, bukan ribet. Iya, enggak. Alumni gua, bos. Gitu kan, paham lah. Ya gue insya Allah gue target gue emang dia. Gue cita dari dulu pas sebelum masuk e-sport kan gue pengen jadi Raffi Ahmad gue pengen jadi Raffi Ahmad. Gue selalu kayak gitu-gitu. Oke. @Ardian Bantet. Bang Oji, apakah ada momen-momen lo main di warnet? Pernah sampai nginep-nginep gitu gak? Kalau ada ceritain dong. Pasti ada lah. Banyak banget. Kalau modelan kayak lu gini mah ada pasti. Nginep di warnet tuh hal yang lumrah. Yang gak lumrah itu adalah ketika gue dulu cuma punya duit 10.000. Rumah gue di arah Pejompongan, warnet gue di Binus. Ya. Gue naik angkot M14 atau berapa gue lupa. Nah itu gue naik angkot kabur. Nah kenapa? Jadi gak punya duit kan cuma 10.000. Oh iya. Dan kocaknya gini mas. Gue ke Binus kan. Gue naik angkot ini, gue duduk di belakang. Pas udah nyampe Binus, bang kiri bang. Pas bang kiri gue lari. Langsung lari. Paket malam, pulang mau gitu lagi. Tapi kali ini duduk depan penuh. Tahu gak pas gue udah duduk tutup pintu, abangnya nengok. Oh yang semalam, mau kabur lagi sekarang. Waduh, untung gak langsung ditampol. Gue langsung gini. Kagak bang. Gue diem, mending diem gue. Tahu gak lo kalau misalnya lo ditabrak gitu-gitu masalah, tahu gak lo? Iya bang. Mau kabur lagi lo sekarang? Iya bang. Oh iya. Dia gak punya duit. Oh iya benar. Ya kan? Ya udah pas nyampe, udah turun lo sana, hati-hati. Itu kalau abangnya nggak baik, digebugin. Iya digebugin lah. Asli. Gila. Orang nginep di itu gak buat main warnet. Iya. Jadi gue main warnet cuma punya 10.000. Ya Allah gue punya 10.000 aja dulu. Ya Allah syukurnya wala ilaha illallah. Dan langsung dipakai buat main di warnet. Gue pernah ngumpulin kupon.
Dulu tuh zamannya sebelum lumba-lumba ada kupon. Warnet 2003-an 2004. Gue kumpulin. Jadi ini di lantai. Gue serok sendiri. Gue masukin kodenya satu-satu dari 0 sampai 15 menit. Setengah jam gue main. Iya. Ya saking gak punya Dan source-nya. segitu pengen mainnya juga ya. Pengen banget. Dan kalau diambil pelajarannya kan main di warnetnya depan itu networking. Iya. Bukan sekedar main, itu networking. Sama ini namanya sustain. Bisa gak lo survive? Iya bener. Kiri kanan lo makan mie goreng. Lo bayangin aja lo semalaman kiri kanan lo makan mie goreng, lo puasa. Lo cobain. Kiri lo makan indomie pakai telur wanginya. Ujubillah min jali. Jam-jam 12, setengah 12. Waduh itu enak banget tuh. Sumpah demi Tuhan ya. Gue cuma bisa gini. Gini lagi. Kan lewat kan diantar orang. Cita-cita gue itu main warnet dulu sambil makan indomie deh. Iya, double kalau bisa. Kesampean juga akhirnya. Alhamdulillah. Nah itu, lo kalau pengen tanya-tanya sama tamu-tamu kita, follow makanya Instagram kita, MLD Spot. Jadinya lo bisa ikut berpartisipasi ya kan. Dan kalau lo kelewatan juga mungkin episode-episode yang kemarin-kemarin, lo bisa cek juga podcast kita di Spotify itu MLD Podcast. Di YouTube-nya MLD Spot TV. Ketuk loncengnya, terus like, comment, share juga jangan lupa. Nah, kalau ngomongin soal Shotcaster lagi nih Ji. Oke. Tadi kan lo bilang kalau ada Shotcaster Dota. Yes. Shotcaster Mobile Legend. Shotcaster mungkin apa PUBG gitu-gitu ya. Berarti memang lu tidak boleh nyebrang ke game lain? Enggak, bukan gak boleh. Jadi gini, ketika lu nge-cast di satu game itu, secara gak langsung orang atau viewers-viewersnya suka nontonin lo. Oke. Secara udah masuk ke positioning kan. Ketika lu ganti ke game yang lain, emang komunitas sana terima lu. Oh. Gue pengennya misalnya Mas Rio di PUBG, gue di Mobile Legends, gue ke PUBG. Mas Rio mana? Gue pengen lihat Mas Rio dong. Terus Mas Rio ke Mobile Legends, Oji mana? Ganti caster ke Oji. Nah itu yang agak masih gue sesalkan. Karena kadang kan untuk caster-caster baru ketika dia ngisi di panggung yang besar, dapat rezeki di panggung besar, para viewersnya ngehujat dia dan nyariin yang biasanya udah jadi caster. Padahal harusnya lu boleh nyariin. Gue gak nyalain lu nyari idola lu segala macam, tapi disupport juga. Nanti karena pasti bakal ganti dan grand finalnya pasti bakal caster yang lo mau itu. Pasti. Jadi kan gak semua orang kuat mental ya Mas. Itu yang sayang. Yang sayangnya disayangin. Gitu ya. Kayak gitu. Kalau atlet e-sport kan bisa kayak istilahnya melebarkan sayapnya dengan bikin konten, YouTube dan lain-lain gitu. Shotcaster menurut lo apakah punya punya modal untuk lo jadikan konten juga kah? Punya. Sama sebetulnya kan? Sama. Malah kita lebih ekspresif. Sebenarnya, karena kita biasa depan kamera. Cuma minusnya mungkin gak secepat mereka. Mereka tuh yang cuma main mereka di record terus jadi 15 menit udah yang nonton 1 juta. Ya mungkin kita yang setengah jam dengan effort segala gini duduk sampai pegel. Udah urat-uratan ketawa. Cuma yang nonton 500. Tapi bisa. Tapi memang berarti value-nya antara si atlet dan si shotcasternya belum sama gitu ya. Jadinya masih jauh di atas pro player. Betul, jadinya secara konten pun juga lo bisa menjadikan pekerjaan lo sebagai konten di luar shotcaster, tapi memang mungkin value sama si pro playernya ya masih beda gitu ya. Betul. Oke, tapi kalau ngomongin tadi kan pendapatan, lo bilang ya sekarang lo udah bisa menghidupi keluarga. Alhamdulillah. Berarti ini bisa dijadikan pekerjaan yang bisa lo andalkan. Betul. Prospeknya gimana Ci ke depannya? Prospek ke depannya kalau gue pribadi dari sini insya Allah bisa jadi batu loncatan gue untuk kayak ke dunia entertainment. Gue pengen ke dunia entertainment. Ya kalau misalnya gak bisa dunia entertainment untuk e-sports pun it's okay. Jadi gak melulu tentang shotcaster. That's why gue kayak kemarin sempat main web series. Gue ada program TV juga. Ya gue pengen nunjukin kalau kita tuh caster tuh jangan dipandang sebelah mata. Kita para caster. Kita bisa semua loh. Kita juga bisa kayak orang-orang yang di TV. Kita juga. Lo punya skillnya gitu. Gue punya skillnya walaupun yang gak sebagus mereka lah. Tapi ya gue mau belajar. Bisa dilatih juga. Iya gue mau belajar gitu. Pengen jadi entertainment harusnya. Karena kalau bos gue bilang e-sports itu udah bukan electronic sports. Entertainment sports. Entertainment sports. Iya. Karena balik lagi olahraga aja udah jadi entertainment. Iya. Gue nonton lu tuh buat hiburan gue. Iya. Kayak gitu. Gue arahnya ke sana sih menurut gue. Kalau gue. Kalau dari industri gamingnya. Prospek lo katakanlah 5 tahun ke depan ya. Menurut kacamata lo akan kayak gimana? Industri gamingnya, berarti e-sportsnya ya? Iya. Bakal lebih besar. Iya ya? Yakin. Nggak bakal, ini tuh baru permulaan ya ini sekarang? Baru permulaan. Ini bakal lebih besar dan apalagi nanti kalau regulasi undang-undang dasar segala macamnya udah ada penempatan. Karena setahu gue tuh lagi ada penyusunan regulasi untuk e-sports. Itu bakal lebih besar lagi. Cuma gamenya yang berbeda.
Pandemi menurut lo akan membuat ini menjadi lebih besar gak? Lebih besar, pasti. Oh gitu ya? Pasti. Di rumah ngapain? Main game sih. Main HP gak? Main HP sih. Ya gitu doang kan? Push rank. Ya udah. Lo mau main apaan? Mau mancing? Rame-rame gak boleh? Gak boleh. Main motor gak boleh rame-rame? Iya, malam bahaya. Malam bahaya. Iya. Ke mall tutup. Iya bener. Ngapain lagi? Ya layar HP miring dia. Ya iya itu juga. bikin ya. naik mas. Oh, si microtransaction di dalam gamenya pun juga makin kenceng. Harusnya. Iya ya. Karena ya orang-orang kayak gua yang BM, duh lucu banget ya. Sekali dia beli, sekali besok lo beli lagi. Iya, aduh ini skinnya Johnson yang ini cakep lagi nih. Iya nih hanya rodanya 7 misalnya gitu. Aduh bisa standing. Gitu. Oh iya. Satu game. Game-game yang lain? Iya belum. Belum nyawer idola lu? Iya. Apa kayak donasi-donasi ke idola lu? Belum. Soalnya kan kalau tadi kita ngomongin era warnet, di mana kita sampai nginep-nginep segala macam, dibandingin dulu sama sekarang kan anjing jauh banget perkembangannya. Jauh parah. Iya gak sih? Jauh parah. Kayak zaman kita dulu main game sampai nginep-nginep, gue sih gak kebayang kalau bakalan ada atlet, yang emang disebut atlet ya, yang emang main game, dan lu mendapatkan duit dari sini, dan lu tajir banget. Iya. Gue gak kebayang, dan akhirnya sekarang mungkin fast forward 10-15 tahun kemudian, ada orang-orang ini. Betul. Makanya gue tuh gak tahu nih ke depan kayak gimana. Kalau kayak di film Ready Player One tuh yang semua orang udah berkomunikasi lewat VR gitu-gitu segala macam, menurut lo nantinya game akan begitu gak di kita? Pasti, bukan game doang. Bukan game kita doang? Bisa kita kehidupan sehari-hari kali ya. Lihat aja kerja meeting pakai Zoom. Iya, capek lagi tuh anjing. Iya kan? Tapi kuliah enak. Iya, gak perlu di jalan segala macam. Nggak matiin kamera, rusak kameranya pak. Iya, padahal tidur. Tidur bener. Iya. Maka berkembang, nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Berkembang. Seiring berkembangnya teknologi, menurut gue gaming industry juga akan berkembang lah ya. Apalagi relate banget mereka. Iya, betul. Relate banget. Nah, kalau ngomongin soal gaming lagi juga, kan ada negara-negara yang bisa dibilang raksasanya game. Betul, kayak Jepang tadi. Cina. Amerika juga gak? Amerika juga, Korea. Menurut lo Indonesia bisa gak mengalahkan negara-negara itu? Bisa, kalau misalnya strukturalnya bener ya. Maksudnya kayak atlet mulai dihargai, adanya kayak asuransi untuk para atlet, karena mereka aja di sana kan udah punya kampus untuk atlet ya. Dan juga bukan hanya dari pemerintah, dari player dan juga pelaku industrinya sendiri juga harus punya mindset yang luas. Maksud gue gini, ya jangan lu main game terus lo hilangin pendidikan, ya, gitu-gitu. Kan di sana tuh dia gagal jadi pro player, jadi orang IT rata-rata. Jadi semakin lu mikirnya jangan cuman ke satu tujuan doang. Bener, gitu ya. Setelah ini lu apa? Lu apa yang lu yang bawa untuk nama Indonesia? Tapi so far ya, kita kan bawa medali dari Asian Games kemarin kan. SEA Games ya, SEA Games. Bawa kita medali dari e-sports. Gue gitu lihat berita, gue lupa berita tahun lalu kali ya kalau nggak salah. Gue sempet lihat ada kompetisi Mobile Legends finalnya di Malaysia. Yes. Tahun lalu tuh ya? Apa 2 tahun lalu ya? Sebelum pandemi. Oke, tahun lalu berarti ya. Yang menang itu adalah tim Indonesia. Betul. Gue lupa namanya apa dan yang namanya EVOS Esports. EVOS. Oke. Yang lucunya adalah itu kan kompetisi dunia. Betul. Finalnya Indonesia lawan Indonesia. Anjing, gue pas baca beritanya yang ini emang tim Indo Mobile Legends emang segila itu ya, sejago itu maksud gue. Betul. Tapi kita itu bisa dibilang memang mikronya atau mekaniknya tinggi parah. Kasarnya kita yang jago banget, tangannya tuh fashion segala macam. Cuma untuk makro kita kalah sama Filipina. Itu gue dengar juga dari analis. Gue ngomong ini berdasarkan pengalaman dari analis dan juga para pro player. Ya. Karena di Filipina itu mekaniknya gak sejago kita. Makronya. Gimana caranya gue sendiri bisa lawan lo berempat dan gue gak mati. Kalau nggak dari mekanik dong tuh pasti mati dong. Ya. Dari itu udah gak mungkin lah. Gak mungkin kan. Tapi karena lo pinter olah otak lo 4 lawan 1 gue gak mati. Di situ Indonesia. Di situ yang kita mesti ditingkatin lagi. Di makronya itu. Oke. Tapi tanggal 18 besok itu bakal ada 18 Januari ya. 18 Januari. Ini kita nge-take-nya sebelum 18 Januari soalnya. Ya, 18 Januari kita udah mulai group stage. Oke. World Cup yang kemarin itu yang Indonesia menang mulai lagi. Sampai tanggal 24. Indonesia ada berapa tim? Ada 2. Oke. Yang kemarin juara tuh dua-duanya ikut? Enggak, Alter Ego sama RRQ. Yang kemarin juara sayang banget gak dapet slot karena gak berhasil grand final di liganya. Jadi harus masuk liga, grand final juara 1 dan 2 yang bisa berangkat ke World Cup. Kerasnya di situ. Walaupun lo juara, tapi karena regulasi seperti itu, lo tetap gak bisa ikut. Itu hadiahnya gede kan tuh Ji? Hadiahnya sih gede.
Gede. Cuma yang lebih Tapi- gede exposure. Exposure ya. Exposure bro. Dimana exposure juga mendatangkan cuan lebih banyak lagi dong. Sponsor, halo. Investor, halo. Iya, gini make it rain gitu, hujan. Hadiah tuh ya kalau di compare sama investor buset. Nggak ada apa-apanya lah ya. Apa-apanya, bro. Ngincer bukan hadiah. Kalau Bukan misalnya hadiah udah tier atas, pride. Gimana cara gue ngangkat piala ini? Iya. Bukan berapa ratus ribu USD segala macamnya. Segila itu ya berarti ya industri Segila gaming. itu. Maksud gue memang levelnya tuh udah di situ ya. Gue yakin banyak banget orang-orang yang lagi nonton kita, yang lagi dengerin kita pengen punya cita-cita. Atau mungkin lo ternyata kayak, gue kayaknya bisa nih menjadi seorang OG. Yes. Lo ada tips buat teman-teman yang mungkin baru pengen mulai atau pengen coba-coba gitu gak Ji? Menjadi Tips seorang shotcaster. Dari gue ya. Tapi ini opini dari gue aja ya. Lo yang pasti pertama banget, lo percaya diri. Percaya diri, lo main gamenya. Ketiga, lo jadi diri lo sendiri. Oke. Caster tuh banyak mas. Tapi kenapa gue yang dipanggil ke sini atau kenapa orang yang dipanggil ke sana? Karena personalnya dia. Pasti. Dirinya dia. Yang value, jadi value itu sebenarnya diri lo. Untuk skill ngomong lo itu bisa dilatih. Bener. Skill bisa ngafalin. Ya. Tapi gimana caranya lu dengan diri lo sendiri itu jadi mahal. Karakter ya. Karakter lo, jadilah diri lo sendiri. Oke. Kalau orang yang pengen menjadi atlet e-sport gitu misalkan, lo ada tips gak? Yang untuk jadi atlet e-sports, pertama, lo mungkin merasa jago. Tapi untuk di scene profesional itu jagonya beda. Tapi yang pasti pertama lo harus main gamenya, latihan, mental. Karena kalau ngomongin atlet, ini gak ada bedanya juga sama atlet olahraga yang Konvensional. offline ya. Yang misalkan kayak bola, basket gitu-gitu. Lo ada jadwal latihan, Betul. jadwal mungkin lo jam istirahat, apa dan lain-lain. Itu juga ada ya untuk atlet e-sport ya. Dan gak enak. Hah maksudnya? Lo main game berapa lama? 2 jam? Iya kurang lebih 20 gitu. jam coba lo main game. Aduh. 14 jam sehari. Aduh. Habis 14 jam lu meeting. Ngomongin strategi. Lu tidur, begadang, main have fun. Pagi jam 11 atau jam 12 lu udah latihan lagi. Sampai jam 9 malam. Ya karena jatuhnya lo udah kerja nih. Yes. Udah bukan cuma main ya. Lu ngeliat enak main game. Enggak juga Ketika pas udah 20 jam sehari. segitu. Iya. Gue suka naik motor. Coba kalau naik motor 24 jam per 7. Pantat tepos bos. Pulang-pulang jadi emping itu. Iya. Mukanya kering. pas diginiin bukan debu. Merapi tau gak lu. Saat hitam. Buat perang. Iya. Mentalnya itu berarti yang akan diuji. Digodok di situ. Mental, mekanik, semua segala macam. Dan gimana cara lu untuk bisa jadi satu tim. Yeah. Cuma yang pasti ya lu latihan terus. Lu kalah. Jangan pernah nyerah. Itu mental lu kenapa digodok di situ. Mental. Oke. Mental penting banget. Jadi gak ada yang bilang untuk menjadi seorang shotcaster, menjadi seorang atlet e-sport itu adalah pekerjaan yang gampang. Betul kalau Ya menurut kan? gue. Kalau emang lo mau ya lo harus tekunin. Tadi tuh tips-tipsnya yang dari lo semuanya udah harus lo ikutin. Mental juga harus siap. Ji thank you banget. Semoga karir di shotcaster lo semakin bersinar lagi. Amin. Melebarkan sayapnya pun juga kejadian Amin, di tahun ya ini Allah. mungkin ya kan. Amin. Punya pacar. Oh itu mas, amin banget tuh. Wah yang ini paling dalam kayaknya. Amin ya. Pelan, nadanya pelan ya. Iya. Aduh ini dari hati nih gitu. Amin banget, sumpah. Jangan lupa untuk follow kita di Spotify MLD Podcast. Instagramnya juga MLD Spot. YouTube-nya subscribe MLD Spot TV. Diketuk loncengnya, like, komen, dan juga share. Ketemu lagi di MLD Podcast episode berikutnya. Udah season berikutnya aja. And get yourself inspired by MLD Spot.